Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam Catatan Harian Muslim. Kali ini pemirsa, kita akan jalan-jalan lagi, tapi insya Allah bermanfaat nih. Langsung aja nih bersama Ustadz kita, Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Selamat. Udah siap? Alhamdulillah udah siap nih Ustadz. Nah, kali ini kita kalau boleh tahu jalan-jalan kemana nih Pak Ustadz? Nih, sekarang ini kan kita mau edukasi masyarakat kaum muslimin. Sekarang ini kan lagi marak ya, corona terus meningkat, PSBB terus diperketat. Jadi banyak orang, sebagian dari kaum muslimin itu, masyarakat itu kemudian kehilangan pekerjaan. Waduh. Di PHK, nggak bisa melakukan aktivitas yang normal di luaran. Nah, jadi kita coba mengedukasi masyarakat, kita coba mengunjungi ada satu ide kreatif, ya kan? Ketika kita berada di rumah, timbang suntuk, tidur, gemukan badan aja, tapi bagaimana kemudian berpikir kreatif menghasilkan uang. Wah, ini nih pemirsa nih, luar biasa nih pemirsa nih. Kira-kira apa nih idenya nih, Ustadz? Sedikit gambarannya nih Pak Ustadz. Tapi biasanya kalau yang rumahnya kecil, halamannya kecil, bisa juga Ustadz? Bisa, makanya tuh dibutuhkan kekreatifan yang tinggi ya. Makanya ini salah satu contohnya nanti kita akan mengunjungi perkebunan hidroponik. Perkebunan hidroponik. Oh, berarti kalau bicara tentang kebun nih biasanya luas nih Ustadz? Enggak mesti. Nah, makanya tuh jangan suntuk di rumah, ya kan? Hanya tidur, meratapi nasib, tapi kita berusaha untuk berkarya. Bagaimana kemudian hasil juga akan kita peroleh. Oke. Kalau gitu nanti kita langsung ke sana nih Pak Ustadz. Iya, ayo kita berangkat. Oke pemirsa, langsung aja kita akan berangkat menuju lokasi. Pemirsa, kita sudah sampai di kebunnya yang ternyata nggak luas Ustadz ya? Iya. Cuma bisa memanfaatkan halaman rumah pun bisa nih kita buat segini. Iya. Masya Allah. Ini pohon apa nih Bang? Ini kalau Indonesia bilang sawi botol, tapi kalau bahasa Mandarinnya Pak Coy. Oh, Pak Coy. Pak Coy. Keren namanya ya. Ada bilang Bu Coy gitu. Tapi ini ada Pak Coy. Terus dicabut nih nggak mati nih Bang? Nggak mati, karena dia bisa dipindah-pindah. Oh. Berarti dia nggak pakai tanah nih Bang? Nggak pakai tanah. Ini ada cuman menggunakan busa, ditempel situ, masuk dia supaya busanya ini memang busa tertentu. Tapi kalau busa biasa pun boleh gitu, nggak ada masalah. Jadi dia meresap air, tahan lama. Jadi kalaupun dipasarkan tahan 10 hari. Oh gitu. Bang, berarti ini untuk semua jenis tanaman bisa? Semua jenis tanah bisa kan? Oh gitu, bukan yang mengandung air banyak aja seperti sawi ini? Enggak. Dia kalau cabai bisa, tomat bisa. Oke Bang. Cuman penggunaan media saja. Untuk modal awal nih biasanya mahal nggak sih Bang buat gini-gini? Kalau kita lihat ini, kita akan melihat modulnya pasti besar. Cuman kalau saya dulu awal itu nggak pakai dulu styrofoam seperti ini. Nah, ini. Oh berarti banyak media ya? Banyak sebagai media. alternatif ya? Ini styrofoam buah, anggur. Nanti caranya ini dari plastik, dilem gitu. Iya. Jadi ada tampungan airnya. Akhirnya baru ini taruh sini. Ini dilobangin. Jadi plastik untuk tampung air ya? Iya, nampung air. Ini sampai 4 liter air, 5 liter air. Baru nanti tanamannya ditaruh di sini. Contohnya seperti ini. Ini
Nah, nanti dia di sini. Tuh. Oh, berarti intinya yang penting air di bawah, Ya. dia gantung. Gantung dia. Tanam Dan dia banyak. menggunakan pompa air. Ini gunanya. Kenapa harus styrofoam? Dia dingin dia. Ini. Cahaya panas pun Nggak panas. airnya nggak panas. Kalau air panas, pH naik, dia akan kuning ini. Kuning ya. Ya. Bang, berarti airnya ditambah selalu? Enggak? Kalau dia kan ini tanamannya minum dia. Iya. Kalau berkurang kita tambah. Oh, gitu. Nggak mesti setiap hari. Zat. Iya, iya. Kalau ini biasanya tinggal dicek 3-4 aja ya. hari. 3-4 hari baru ditambah. Seperti itu. Kalau harga Ada yang sayur 5.000. Bang, ini harganya sama sayur biasa atau memang harganya beda sih? Beda dia. Zat. Kalau ini harganya 1 kilo 15.000. Kalau di pasaran kalau yang biasa harganya 4.000. Kita nolak itu. 4.000 nih 15.000, berkali-kali lipat nih pemirsa nih. Iya, karena menjaga kesehatan kali ya. Iya. Dan kalau rasa pun dari yang konvensional tanaman walaupun dia sama gini, ini lebih rapuh dan lebih renyah dia. Dan masaknya pun nggak boleh lama. Dia nyonyot dia. Oh. Jadi kalau dia masaknya ini kayak di selur gitu aja. Dan ini untuk di jus pun bisa, Zat. Untuk kanker dan tumor. Oh, Masya Allah. Jadi lebih banyak manfaatnya nih. Karena memang asalnya sehat ya, Iya. yang dikonsumsinya. Berarti ini Bang pakai racun, pestisida dan sebagainya. Tidak. Kalau ini kita semprot hama nggak ada. Oh gitu. Nggak ada hama. Kalaupun kita menggunakan semprot hama, menggunakan bawang putih gitu, direndam, alami ya? yang alami. Oh. Yang pahit-pahit gitu. Itu pun kalau saya sih jarang gunain. Bang, medianya selain ini apa aja Bang? Ini, kemudian ini apa ya? Pipa. Pipa. Pipa, ada ini botol bekas seperti ini. Nah ini dia. Ini memang kerjaan malas sebenarnya karena kemarin saya sakit. Jadi medianya seperti ini. Nah, ini botol aqua ya. Botol aqua. Pohon cabai nih Bang ya? Cabe ya. Nah ini dia. Tuh. Dia sebenarnya kayak gini kan, dipotong, baru dibalikin. Ini pakai kain flanel. Gunanya apa, Zat? Supaya untuk menyerap air. Oh berarti Kain panel ya? Iya, kain flanel. kayak apa sih ya? Kompor ya? Sistem kompor. Kalau namanya ini namanya sistem sumbu namanya. Sumbu ya. Oh, sumbu. Kalau bahasa apanya sistem wick katanya. Ini sistem hidroponik tapi sistem wick. Kalau itu kan NFT, DFT gitu. Ini dia tapi nggak bisa rindang biasanya itu normal, bisa? Bisa, Zat. Cuman ini karena kurang nutrisi saja, Zat. Karena saya kemarin sakit, jadi nggak terurus ini. Tapi kalau ini kan karena dia ngalir-ngalir terus, nggak perlu nambah air. Gitu. Bang, kenapa dia harus diwarnai? Ini kalau dia transparan, lumut itu akan mengganggu pertumbuhannya. Zat. Oh. Nah, ini lumut. Kalau Berarti dicat biasa? iya, pokoknya cat warna yang gelap. Jangan kuning. Kalau kuning dia memancing hama. Oh. Makanya kan ada sana Zat. Yang kuning-kuning sana. Oh gitu. Itu adalah untuk yellow trap, untuk hama-hama itu nempel di situ. Kita bikin lem saja. Nanti Lengket datang. dia. Karena dia warna kuning memikat mereka. Oh, maka digantung itu udah datang ya? Iya datang itu. Itu hamanya. Jadi kita menggunakan hama itu sebisa mungkin tanpa menggunakan kimia. Alatnya sederhana semua nih Iya. Sat ya. Nah, Iya, iya. Yang agak mewah yang pakai pipa aja nih mungkin. pipa. Ya ini semi eksklusif ya. Iya. Tapi Bang, ini bisa dibuat bertingkat ya Bang? Bisa, Zat. Ya ya. Tergantung selera dia. Zat. Makanya kan tergantung selera. Kalau mau ada yang tingkat kayak A, seperti A gitu seperti itu bisa. Cuman saya kalau orang hidroponik itu melihat tumbuhannya, lihat mataharinya kapan. Oh, Kalau dia hanya menggunakan setengah seperti ini kan ada gedung. Iya. Jadi kan setengah dapat gitu, setengah enggak. Saya lebih gunakan yang rata. Oh, berarti harus kena matahari juga dia Bang ya? Iya, minimal 6 jam. Ini Bang kalau kita mau buat kira-kira apa-apa aja nih yang perlu kita persiapkan nih Bang? Tahapannya. 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 Kalau itu pipa, kemudian ada bor dia ada khusus dia namanya holso namanya. Oh, pipa Matanya. ukuran berapa nih Bang? Ini 2,5 inci. 2,5 inci. Ya, kalau untuk dia pembesaran 2,5 inci. Kalau yang sana kecil itu 2 inci. Jadi tahapannya dia saat ada pembibitan, seminggu di sana, seminggu peremajaan, baru 2 minggu pembesaran. 3 tahap berarti ya? 3 tahap. Kenapa digunakan seperti ini? Pembibitan di tanah. Pembibitan nggak di sana, Sat. Tetap juga di apa? Di air juga, Sat. Di air juga. Ya, air mengalir dia.
Nah, ini nih tempat pembibitan nih pemirsa. Oh, ini pakai apa bang ya? Itu namanya tripod. Tripod. Nah, kalau isinya ini adalah busa. Oh, busa. Busa apa aja? Busa apa aja bisa. Oh gitu. Kapas bisa nih bang? Kapas Kapu bisa. gitu. Nah, kayak ini kan dia, ini Bantal-bantal yang busanya. rusak misalnya. Nah, Oh ini gitu ya. busanya. Yang Ini penting kalau ini dia namanya menahan air ya. iya menahan air. Gunanya seperti itu. Nah, kalau sudah ditanam itu seperti ini dia. Nah. Jadi bisa diangkat-angkat. Oh, ini bibit pohon apa nih bang? Pohon pakcoy tadi. Oh, Pak Coy tadi. Ini umurnya seminggu 10 hari. Oh, masih Dek Coy berarti nih bang ya. Seminggu baru. Belum jadi Pak Coy Ustaz. Oh ini kangkung ya. Iya kangkungnya. Cuman itu karena telat aja. Oh dia Telat. sama juga. Iya, Sistemnya semua sama. sama dia. Tahapan ini Telat. tahapan pertama Ah. pemirsa nih untuk pembibitan nih. Jadi ini bisa mediasi yang penting nahan air aja bang ya. Nahan air aja, Seth. Selama berapa di sini bang? Seminggu, Seth. Seminggu baru pindah. Seminggu pindah ke permajaan seminggu, baru pembesaran 2 minggu. Jadi kita 2 minggu panen. Oh gitu. Bang ini air ini untuk ngisi air dia. Iya, ngalir sendiri, Seth. Ngalir terus dia masuk kemana ini? Ah, dari sini dia. Oke. Nah, ini dari sini. Wah, ini pakai mesin air nih bang? Iya, pompa akuarium. Wah, pompa akuarium berarti Kalau lebih- wattnya itu cuma 15 watt. 15 watt Jadi ya. kayak miara satu buah lampu bang. Iya. Tapi kita menghasilkan uang. Bang ini dia masuk airnya lagi, Iya, ditambah. dia sana muter, pindah ke sini. Nah, ini dia. Oh, dia muter-muter aja deh ya? Dia muter. Disaring. Jadi pemirsa sistemnya dia airnya muter-muter terus. Iya. Ini airnya air biasa atau mungkin Air ada biasa. obatnya? Enggak ada. Kalau dia untuk pembibitan pertama, air biasa aja. Bang ini kan dia nggak masuk ke sini lagi kan? Enggak. Dari bawah apa dibolongi? Bolong tuh Ustaz. Ada bolongnya, Seth. Oh bolong ya. Oh. Jadi dia ada akarnya dia. Ini ada akarnya. Oh, bisa dicabut ya? Nah, bisa dicabut. Nah gini baru masukkan ke Nanti biji yang baru lebih besar. dipindahin. Pembesaran. Ini kangkung nih. Sistemnya gampang. Tahapannya misalnya. seminggu. Seminggu di sini. seminggu pembibit- di sini. Satu lubang ini untuk bibitnya atau benihnya? Kalau kangkung 10, tapi kalau pakcoy, kemudian selada itu 1 ya. Satu aja ya. Ya 1. Bang kalau misalnya pemirsa nih mau mencoba ini beli alat kayak gini di mana didapatnya nih? Kita ada namanya komunitas hidroponik Mart Medan. Kita ada komunitas di situ. Dia ada tokonya juga. Oh, Dia menyediakan seluruh peralatan hidroponik. disediaannya. Ya, kita komunitas pun menyediakan. Kalaupun yang ada yang mau belajar, kita bimbing sampai sini. Sampai bisa. Bisa ya. Oh, jadi pemirsa ini ada lapangan kerjaan nih baru. Karena kita pun dari komunitas tidak sanggup untuk memenuhi pasar. Iya ya. Karena begitu banyaknya permintaan, jadi penanamnya masih sedikit. Masih sedikit. Kita ada anggota komunitasnya cuma 98.000 lubang tanam. Kalau punya saya ini cuma 6.000 ya. 6.000 ya? 6.000 lubang tanam. Jadi kita punya anggota 98.000 lubang tanam. Berapa minggu sekali panen bang? Dengan 6.000 lubang. Saya 2 kali, 3 kali. Seminggu 3 kali. Tergantung rajin aja. Iya ya. Kalau lagi malas atau panen juga ya? Ini airnya 24 jam bang? Kalau malam sih dimatiin. Kita ada namanya timer di situ. Jadi dia malam mati kan. Oh, by system ya. Iya. Berarti nggak payah dimatiin ya? Nggak mati. Dia kita bilang otomatis. Jadi malam mati. Kalau mati lampu misalnya siang nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah karena kita menggunakan busa ini tahan sampai 5-6 jam kan. Oh. Karena dia menyerap air. Makanya kalau ada busa ini tahan 5-6 jam walaupun mati lampu siang hari. Ini pemirsa, ini binahong nih. Iya, binahong. Bisa juga dia ya. Makanya hanya diletak sini saja dia hidup. Hidup ya. Nggak ada banyak pekerjaan lah. Oke, ini seminggu pembibitan. Iya. Setelah itu pindah ke tempat permajaan. Permajaan gitu. Oke pemirsa, kita pindah ke tempat pemermajaan. Oke pemirsa, kita sampai tempat permajaan. Ini untuk ukuran pipa yang berapa nih bang? 2 inci ini. 2 inci ya? Nah, karena Oh, dia besaran ini beda dengan ini ya. ya besar ya. Ini 2 inci setengah, ini 2 inci. Karena itu hanya permajaan dia cuma seminggu. Seminggu ya. Seminggu di sini, baru 2 minggu di sini. Nah, kalau untuk dia dari pembibitan tadi ke sana, ini kita geser seperti ini aja dia. Nah, ini baru kita masuk ke net potnya. Nah, ini net pot namanya. Oh, Ini dibeli memang ada khusus. Baru nanti
dimasukkan seperti ini. Ini dia Nongol ini, ya. nongol, baru kita taruh di sini. Oh, busanya cukup itu aja? Iya, cukup itu aja. Oh, berarti nggak butuh banyak-banyak busa Enggak ya? banyak, sedikit aja. Tapi kalau kita beli ada per lembar itu, satu lembar itu harganya cuma 75.000, 80.000. Isinya untuk 3.000. 3.000 tanaman. 3.000. Oh, berarti modalnya nggak terlalu besar ya? Nggak bisa. Iya, iya. Kalau kita nggak mau beli itu, beli aja busa biasa. Busa biasa itu kan cuma 50.000 dia satu Lebih lembar. murah ya. Lebih murah. Busa untuk sofa itu bisa. Iya, iya. Itu modalnya nggak ambil modal madil ini pemirsa nih. Makanya kalau ini dipindahin di sini seminggu, nanti sudah sebesar seperti ini dia. Nah, ini baru kita pindah ke sana. Pembesaran. Tinggal pindah kan, tinggal ngangkat aja kan? Iya, kayak gini kan, tinggal pindah sini. Oh, Gitu. berarti kerjanya nggak repot. Kerjanya yang pertama tunggu sampai seminggu, tunggu lagi seminggu, Baru pindah. pindahkan, menunggu sampai panen. Gampang. Panennya berapa seminggu? Panennya Tergantung. 30 hari. Sat. tergantung, Oh, tergantung gitu. apa yang kita tanam. Tergantung Kalau yang dia ditanam. kangkung 2 minggu, kalau bayam 3 minggu, kalau pacoy aja yang cuma sebulan. Yang paling lama. Iya, sebulan nanam. Nah, tapi kalau dengan sistem seperti ini peremajaan, dia kan bergulir, Sat. Iya. Seminggu ke sini, seminggu di sini. Baru 2 minggu di sini. Yang sana itu kita tanam sudah pindah ke sini. Jadi berputar dia, Sat. Jadi kita manen itu yang kita punya lahan yang seharusnya kalau di konvensional kan sekali tanam sebulan panen kan gitu. Iya. Kalau ini enggak 2 kali panen jadinya. Dalam 1 bulan. Iya. Nah, berarti yang di PHK yang biasa gajian 1 bulan sekali, berarti sekarang bisa 2 kali dalam 1 bulan. Masya Allah. Bang, ini memang harus pakai apa ini, Bang? Iya, kalau ini namanya plastik UV. Kenapa digunakan ini? Ini untuk peremajaan supaya dia tidak rentan kena hujan panas gitu. Oh, Dan berarti dilindungi. plastik UV ini dia menahan sinar matahari yang nggak penting untuk tanaman. Berarti khusus untuk yang remaja. Iya, peremajaan. Remaja sama anak-anak. Anak-anak tuh pakai atap itu, Bang? Iya, pakai atap. Karena dia rentan kena hujan, nanti patah-patah dia. Oh, gitu dia. Makanya ini gitu kan. Kalau dia sudah seperti ini kan, Aha. kan kecil ya. Ini kalau kena hujan gampang patah, Iya, iya. mati nanti. Tapi kalau sudah seperti ini, dia udah kuat, dia untuk kena sinar matahari, hujan pun sudah kuat. Kalau dia nggak kena matahari misalnya, Bang, bermasalah nggak mas sayurnya, Bang? Misalnya Dia- di bawah seng gitu. Dia kutilang dia. Kurus tinggi langsing. Tapi kalau dia dapat hanya setengah hari kayak dari pagi sampai jam 12 siang itu sudah cukup. Pagi kayak gini kan, ini matahari di sana. Dapat cuma setengah hari itu sudah cukup. Dia akan tumbuh sempurna. Oh, karena faktor nggak kena matahari jadi kutilang ya? Ya kutilang. Jangan-jangan Makanya kalau di bisa- modern itu kan dia kalau yang sudah di perumahan itu dia pakai lampu tertentu pengganti bisa ya? matahari. Iya bisa. Oh gitu. Berarti Bang Biring tuh melar tuh karena sering kena matahari mungkin. Oke, mungkin kita ke yang apa nih ya? Yang tua nih mungkin ya, Ya, sudah oke. di atas remaja nih. Iya. Oke pemirsa, kita sampai yang tua. Ini udah usia berapa minggu nih Bang? 3 minggu. 3 minggu. Berarti tinggal seminggu Seminggu lagi. lagi panen. Pak Coy, bentar lagi panen nih ya. Tapi kalau untuk komunitas ini sudah panen. Oh iya ya. Untuk komunitas? Iya. Maksudnya yang konsumen Konsumen di komunitas ini sudah panen karena kita kan masuknya ke minimarket seperti itu. Jadi dia ketentuan berat bobot tanam itu ditentukan. Oh gitu. Oh, nggak boleh terlalu berat. Sarannya ya. Kalau untuk di pasar pajak biasa itu semakin besar semakin lebih baik. Bang, gambarannya Bang, ini kan 2 media nih. Hamparan 2 hamparan ya. Kira-kira lah kalau ditanya nih berapa hasilnya kira-kira dirupiahkan sekali panen? Kalau ini kan lubangnya 1.500 nih. Cak. Ya. Kalau dia 1.500 taruhlah 1.000 saja. 1.000 itu kan kita kalau dari pajak itu kan 1 kilo itu cuman 10 atau 8 atau 9. 9.000. Kali Bukan 9 tanaman. Oh, 9 tanaman. 9 sekilo. Sekilo. 9 gini ya? Tapi ini bisa 2 kali lipat lebih besar lagi nanti. Oh gitu. Jadi kalau dia sekilo itu ada 10 saja, 10 berarti 1.000 dibagi 10 gitu. Berarti 100 kilo. 100 kilo kalau kita buang 12.000 itu ada 100.
1.200.000. 1.200.000. Itu perputarannya Bang Irfan seminggu. Meminggu. 2 minggu. 2 minggu. Berarti 2.400.000. Ya kan? 1.200.000 2 minggu. Aha. Tambah kalau 1 bulan berarti 2.400.000. Wah, pemirsa nih, luar biasa nih. Bang Biring, ada rencana mau resign? Ya, ini tuh sampingan luar biasa ini. Dan Iya. sebenarnya dari kita komunitas, Ah. kita kawan-kawan itu ini bukan pekerjaan pokok, sampingan. Sampingan. Ada kawan yang kerja di komputer gitu, ada yang karyawan di perusahaan di mana, tapi dia nanam ini. Karena ini kita hanya ngecek itu kayak inilah ada alatnya namanya ppm dia. ppm itu mengatur kualitas air pupuk yang ada di tanaman ini. Jadi kita hanya kontrol setiap pagi seperti ini. Nah, seperti ini. Aha. Nah, ini taruh di hall. Nah, ini ada tanda 1100 ini. 1.100. 106 Nah, itu. Ha. kalau untuk ini tanaman dia harus 1.500 sampai 1.200 gitu kan, 1.200 sampai 1.500 untuk tanaman ini. Kalau dia kurang pupuknya dari situ, dia akan kuning gitu. Oh, dia lihat kadar air ini berzat pupuknya. Iya. Nah, makanya ada di kontrol ini. Jadi, Bang, berarti ini senantiasa dia kasih pupuk. iya, setiap senantiasa. waktu. Nah, setiap waktu. Dia ada ini kan ada tandonnya di sini air. Cek kadarnya. Bang, ya. Ya, cek. Kita hanya ngecek airnya saja. Kalau memenuhi syarat sudah kita kerja mau kemana aja. Oh gitu ya. Berarti kalau dia kelebihan, Kelebihan. tambahin air. Tambahin Kalau air. kurang, tambah pupuk. Bang, berarti pupuknya tinggal taruh di tandan itu aja? Iya, tandannya Cukup dia. sekali tuang selesai? Iya. Berarti kerjanya lebih praktis ya? Iya. Oke, nah ini pupuknya nih Sat ya. Ini pupuknya Oh ada 2 jenis. ada 2 jenis. Ini kayaknya jus apel satu sama jus sirsa kayaknya. Bang, ini apa nih Bang pupuknya Bang? Ini pupuk ada namanya AB mix. Ini A, ini B. Itu dia tidak boleh dicampur. Kenapa nggak boleh dicampur? Dia ada kandungan kimia tertentu itu kalau dicampur dia akan mengental, jadi tanaman tidak bisa menyerapnya. Oh gitu. Kemudian dia masukkannya terpisah? Terpisah. Enggak, kita masukkan ke air yang biasa, Aha. baru kita masuk satu-satu. Oh gini, Dia ganti-gantian. perbandingannya kalau ini kan 5 mili air untuk 1 liter air biasa. Oh, 5 mili ini ya? Ya, 5 Mili. mili. Ini kan sudah ini berapa ya? Banyak ini. Ini 300 300 mili. mili. Itu 300 mili. Dia harus banding ya. Jadi kalau 300 mili ini 5 mili tadi Seren, untuk 1 liter air. Sekitar 100 liter air. Berarti nanti dicampur dari dua-dua nih Bang? Iya. Oh gitu dia campur. Iya. Nggak boleh langsung dicampur dari sini Bang ya? Nggak boleh, kalau disatukan nggak boleh, dia akan mengental. Jadi dia di air nggak nyatu Nggak dia. nyatu ya? Oh gitu dia ya. Makanya Maksudnya dia A dan B. ganti-gantian? A dulu, A selesai. dulu, nanti kan dia muter baru B. Oh gitu sampai muter dulu? Iya muter. Kita kacau gini pun nggak apa-apa. Ya. Oh boleh juga ya. Makanya kalau yang tadi kan ada styrofoam seperti ini kan. Mm-mm. Ini kan 4 liter kan airnya. Ya kalau untuk 4 liter dia kali 5 kali 4 25 mili. Wah sikit ya Bang ya? Iya, 20 mili sedikit. Iya. Pupuknya 20 mili. Kalau dijual itu ini 1 trigen gini? 10 liter 10 liter. 10 liter itu cuma 100.000. Satu gini? Ya 200 ini nih. 10 liter 10 liter. Jadi 5 liter cuma 100.000. Kita gunakan 1 liter air biasa kan cuma 5 mili. Berarti kalau beli satu jerigen ini untuk berapa kali panen ya? Ini 4-5 kali panen. Oh. Gitu. Luar biasa nih. Makanya lebih kalau penggunaan air pun kita dari panen lah ini. Ini 1000 liter air nggak habis. Berarti bisa disimpulkan untuk hidroponik ini model pertama aja yang pembuatan ini yang agak Iya, itu nguras yang berat. dana ya kan? Ah. Setelah itu udah santai, tinggal manen aja sampai bosan, Wih, bos. ya kan? Kalau ditanya ini berapa biayanya, kalau untuk dari sini sampai sana itu paling 5 juta. 5 juta. Ukurannya dia 1 meter 80 kali 18 meter, 15 meter. Oke, Masya Allah. Terima kasih nih Bang ya. Gimana Pak Selamat? Oke lah Sat. Jadi Ini bukanya kan? Jadi tinggal nunggu modal pinjaman dari antum. Oh, iya. Oke pemirsa.
Alhamdulillah nih udah kita dikasih ilmu sama Bang Irfan. Semoga juga pemirsa yang ada di rumah juga termotivasi ya. Kira-kira nih Ustaz, ada apa hal-hal yang perlu disampaikan ke pemirsa? Iya, pemirsa, ternyata kadang-kadang dari dilema misalnya COVID, banyak hikmah yang kemudian kita ambil. Dan jangan berpikir bahwasanya rezeki itu putus karena kemudian kita di PHK. Atau bagi kita para pengusaha di luar, di pajak-pajak atau di swalayan-swalayan dan sebagainya yang putus kemudian karena dilarang, ternyata kita cukup hanya memeras kreatif kita. Ternyata contohnya Bang Irfan menyajikan bagaimana kreatif itu bisa menghasilkan uang. Nah, maka manfaatkanlah apa yang kita bisa lakukan, karena kata Allah juga fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan. Bukan berarti putus di PHK kemudian putus rezeki kita. Masya Allah. Allah maha luas rezekinya. Masya Allah. Tapi ini kan nggak bisa langsung, nggak harus langsung besar kan Bang? Kecil-kecil Enggak, dulu. kecil-kecil. Saya dulu dari satu pipa. Pipa ya. Kayak tadi dari sini saya coba-coba karena ikut ada seminar dari kawan-kawan. Saya coba, alhamdulillah saya pikir ini nggak betul nih. Oke. Gitu. Mungkin ada pesan untuk pemirsa, Bang? Kalau untuk saya, kita dari komunitas berharap sekali bergabung kawan-kawan yang pengen berbudidaya hidroponik karena kita masih membutuhkan sayur yang sehat. Masya Allah. Karena sayur sehat sekarang itu mahal. Dan ini termasuk mahal. Agak harga pasar pun dari yang lain di konvensional kita lebih mahal. Pekerjaannya mudah, gampang dan tidak perlu ini saja yang kita kerjain. Kita kerja yang lebih yang lain ada, ini hanya sampingan saja bisa. Oke, terima kasih Bang Irfan. Insya Allah semoga makin sukses. Oke pemirsa, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Hanif yang telah menjadi sponsor bagi program kami. Semoga berkah dan lancar rezekinya. Amin. Oke, kami tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.